Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan tugas sistem berbasis pengetahuan tentang rekomendasi lowongan kerja Job Trinity di bidang kreatif digital. Yang akan kita bahas nantinya ada perkenalan kelompok, filosofi logo, alasan, tujuan, dan manfaat dari sistem yang kami gunakan. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing dan job yang kita kerjakan. Saya Salsa Ayusa Fitri sebagai database engineer. Saya Jessica Indriana sebagai UI UX designer. Saya Priscilla Dwi Permata sebagai programmer. Yang pertama akan kita bahas adalah filosofi logo. Job mewakili esensi kehidupan profesional, sementara Trinity melambangkan prinsip bahwa dalam keberagaman ada kesatuan yang lebih besar. Trinitas dalam konteks kami adalah metafora untuk 3 pilar yang harus bersinergi. 1. UI UX designer, 2. Database engineer, 3. Programmer. Ketiga entitas ini meskipun memiliki kepentingan yang berbeda-beda, pada hakikatnya saling membutuhkan dan melengkapi menciptakan siklus yang sehat dalam ekosistem pekerjaan. Alasan memilih tema ini, sektor ini sedang mengalami pertumbuhan eksponensial di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, industri kreatif digital tumbuh 15-20% per tahun, bahkan selama pandemi. Dengan transformasi digital yang semakin cepat, permintaan terhadap profesional kreatif terus meningkat. Banyak lulusan fresh graduate dari jurusan terkait seperti DKV, ilmu komunikasi, multimedia, yang kesulitan memahami keterampilan spesifik yang dibutuhkan industri. Website ini akan menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan informasi detail tentang hard skill yang benar-benar dicari perusahaan, range gaji realistis sesuai pengalaman, tipe pekerjaan yang tersedia, seperti full-time, freelance, dan project based. Sebagai mahasiswa yang memasuki dunia kerja, saya mengamati bahwa informasi lowongan kreatif sering tersebar di berbagai platform tanpa struktur yang jelas. Salary, kurangnya transparansi mengenai gaji dan benefit. Tricky, sulitnya menemukan lowongan yang sesuai dengan spesialisasi tertentu. Contohnya, video editor untuk konten gaming versus corporate. Tema ini memiliki ruang pengembangan yang luas, seperti matching skills. Matching skills bisa dikembangkan menjadi platform matching skills antara pencari kerja dan perusahaan. Training menambahkan training atau kursus online untuk skill yang dibutuhkan. Relasi, membangun komunitas profesional kreatif di Indonesia. Tujuannya, bagi pencari pekerja, mendapatkan peta karir yang jelas dari level junior hingga senior untuk setiap bidang kreatif. Akses informasi gaji, benefit, dan serta lowongan secara transparan dan terbuka. Temukan skill yang perlu dikembangkan sesuai permintaan pasar dan temukan pekerjaan yang tepat dengan filter pencarian yang efisien. Bagi perusahaan, jangkauan kandidat yang tepat dengan skill spesifik yang sesuai kebutuhan perusahaan. Tampilkan informasi lowongan dalam format standar yang konsisten dan profesional. Perkuat branding perusahaan dengan menonjolkan benefit dan budaya kerja sebagai nilai unik. Bagi sistem pendidikan, perbarui kurikulum pendidikan dengan data terkini dari dunia kerja yang relevan. Bantu konselor karir memberikan arahan berbasis data yang akurat dan terpercaya. Jembatani kesenjangan antara pendidikan formal dengan kebutuhan industri yang nyata. Manfaat bagi user atau pengguna, temukan semua lowongan kreatif dalam satu tempat, hemat waktu pencarian. Bandingkan opsi dengan data lengkap untuk ambil keputusan terbaik. Siapkan diri dengan skill yang dibutuhkan dan perluas jaringan profesional. Manfaat untuk industri kreatif, kurangi kesenjangan skill antara pekerja dan kebutuhan industri. Tingkatkan kualitas SDM kreatif dengan standar yang jelas dan terukur. Sediakan data riset untuk analisis tren industri yang akurat. Manfaat bagi sosial ekonomi, ciptakan lebih banyak peluang kerja dengan menyatukan kebutuhan industri dan bakat kreatif. Dukung pertumbuhan ekonomi digital dan ekosistem kreatif Indonesia yang berkelanjutan. Tingkatkan daya saing nasional melalui SDM kreatif yang kompeten dan relevan. Bagi teknis atau operasional, kelola data lowongan dengan rapi dalam database yang terstruktur dan mudah diakses. Bangun sistem yang siap dikembangkan untuk mendukung berbagai kategori pekerja di masa depan. Hadirkan pengalaman penggunaan yang intuitif dan mudah dinavigasi bagi semua kalangan. Website Job Trinity dibangun. Ada front end, website ini menggunakan Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif, konsisten, dan mudah dikustomisasi. Pada back end, sistem dikembangkan menggunakan Node.js dengan framework Express.js untuk menangani logika, aplikasi, dan pengelolaan API. Untuk halaman utama Job Trinity, kita menggunakan index.html. Yang pertama menggunakan Tailwind CSS, lalu mengimport font patterns. Kemudian, bagian untuk halaman Job Trinity, lalu ada bagian untuk pencarian karir, kemudian ada bagian untuk analisis karir, dan ada bagian mengapa harus mempercayai Job Trinity.
Selanjutnya ada halaman daftar. Kami membuatnya di daftar.html. Halaman ini digunakan untuk pendaftaran pengguna baru, menggunakan download CSS untuk styling, font poppins diimport untuk tampilan teks yang konsisten, kemudian konfigurasi tema tailwind untuk warna dan font custom. Selanjutnya ada halaman masuk, sama seperti halaman daftar.html. Halaman ini digunakan untuk login pengguna. Selanjutnya ada halaman rekomendasi. Halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil rekomendasi dari permodelan machine learning yang kami gunakan. Selanjutnya, untuk logika HTML atau front-end-nya, kami menggunakan vanilla JavaScript. Di sini, objek Auth Manager untuk mengelola autentikasi pengguna. Kemudian, inisialisasi status autentikasi dari session storage. Kemudian di sini ada fungsi untuk login. Lalu di sini ada fungsi untuk logout. Selanjutnya ada outcard.js. Logika outcard.js yaitu untuk function render outcard, fungsi utama untuk merender kartu autentikasi login atau daftar. Kemudian, const container mendapatkan elemen kontainer untuk kartu autentikasi, lalu kemudian menentukan apakah elemen saat ini adalah halaman daftar. Function update yaitu fungsi untuk memperbarui tampilan formulir. Container inner.html untuk menyusun HTML untuk formulir autentikasi. Kemudian const outcard berfungsi untuk menambahkan event listener untuk menangani pengiriman formulir. Lalu bagian ini untuk mendapatkan nilai input dari formulir. Selanjutnya, pada baris ke-8, 7-91, mengubah teks tombol menjadi status loading. Kemudian, const endpoint untuk menentukan endpoint API berdasarkan jenis formulir. Lalu const response untuk mengirimkan permintaan ke server. Lalu const restart mendapatkan respon dari server. Submit true menandai bahwa registrasi berhasil. Set timeout untuk mengarahkan pengguna ke halaman login setelah registrasi. Selanjutnya, const user info untuk menyimpan informasi pengguna setelah login berhasil. Submit true menandai bahwa login berhasil. Set timeout mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah login. Const error MSG menampilkan pesan kesalahan jika login atau registrasi gagal. Kemudian, console error, out error, error menangani kesalahan jaringan atau server. Update from memanggil input fungsi untuk merender formulir pertama kali. Kemudian, logika if else ini untuk menjalankan fungsi render outcard saat dokumen selesai dimuat. Selanjutnya, untuk logika navbar, logika const navlinks untuk daftar tautan navigasi yang ditampilkan di navbar. Kemudian, function render navbar berfungsi untuk merender navbar pada halaman. Kemudian, const is authenticated mengecek apakah pengguna sudah login. Lalu, container.inner.html menyusun HTML untuk navbar. Selanjutnya, const logout btn berfungsi untuk menambahkan event listener untuk tombol logout jika pengguna login. Dengan out manager.logout memanggil fungsi logout dari out manager. Kemudian window location.perf mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah logout. Next-nya, untuk logika job from.js, const hard skill option merupakan variabel untuk daftar opsi hard skill yang dapat dipilih pengguna. Kemudian, const soft skill option untuk daftar opsi soft skill yang dapat dipilih pengguna. Const experience option, daftar opsi pengalaman kerja yang dapat dipilih pengguna. Kemudian, const education, daftar pendidikan terakhir pengguna. Container.inner.html untuk menampilkan formulir job yang akan diisi oleh pengguna. Untuk selanjutnya ada logika halaman recommendation, yaitu fungsi render recommendation bertugas untuk menampilkan hasil rekomendasi berjalan ke halaman web berdasarkan data terakhir yang disimpan di session storage, termaksud informasi rekomendasi dari machine learning jika tersedia. Kemudian, const container berfungsi untuk mengambil elemen HTML dengan ID. Lalu, ada const storage mengambil data rekomendasi terakhir dari session storage. Kemudian ada
const data JSON patch dan const result data result, yaitu data JSON diubah menjadi objek JavaScript, kemudian dicek apakah data result dan result job tersedia. Logika ini, jika tidak valid, sistem akan masuk ke cache dan menampilkan pesan error. Selanjutnya, bagian ini yaitu metode rekomendasi jika bukan rule based, artinya rekomendasi berasal dari machine learning. Selanjutnya, bagian ini menyiapkan data pekerjaan. Jadi setiap properti pekerjaan diberi nilai default. Misalnya judul, diberi lowongan pekerjaan, location Indonesia, salary range negotiable, dan sebagainya. Kemudian container.html untuk menampilkan HTML pada halaman website. Lalu, logika ini memastikan fungsi hanya dijalankan setelah DOM siap, mencegah error karena elemen HTML bersedia. Selanjutnya, untuk logika footer, fungsi untuk merender footer pada halaman. Kemudian const container mendapatkan elemen container untuk footer. Lalu kemudian const current year untuk mendapatkan tahun saat ini. Lalu container.inner HTML menyusun HTML untuk footer. Selanjutnya, const subscribe btn untuk menambahkan event listener untuk tombol subscribe. Selanjutnya untuk logika database, yaitu yang pertama ada variabel const untuk mengimpor pustaka MySQL untuk koneksi database, lalu kemudian const db berikut untuk membuat koneksi ke database, lalu menguji koneksi ke database. Jika berhasil, koneksi akan dilepas kembali ke bool. Jika tidak, kesalahan akan ditangani. Kemudian modul export sama dengan db mengekspor pool koneksi untuk digunakan di file lain. Kemudian untuk menampilkan website Job Trinity, yang pertama mengimport pustaka yang diperlukan. Kemudian const express yaitu framework untuk membuat server, const path yaitu untuk modul bekerja dengan path file, const course yaitu untuk middleware untuk mengizinkan permintaan lintas domain. Selanjutnya, const app express untuk membuat stage aplikasi express. Const port yaitu untuk menentukan port server. Kemudian, logika berikut untuk middleware untuk mengaktifkan course dan parsing JSON. Kemudian selanjutnya, kode berikut untuk menyajikan file statis dari folder statis dan public. Kemudian, mengimport dan menggunakan root API. API.get berikut untuk menangani semua permintaan lainnya. Selanjutnya, logika if-else berikut untuk menyajikan halaman HTML berdasarkan path. Lalu, applist menjalankan server pada port yang ditentukan. Variabel berikut, const express, const router, const db, dan const base mengimport pustaka yang diperlukan. Kemudian, let fetch, yaitu variabel untuk fungsi fetch. Lalu, logika if-else berikut untuk melihat apakah fetch tersedia secara global atau tidak. Jika tidak, mengimport pustaka fetch jika tidak tersedia secara global. Lalu, jika fetch tidak tersedia, membuat implementasi manual menggunakan modul HTTP atau HTTPS. Selanjutnya, mengumpulkan data dari respon, lalu menentukan status sukses, kemudian mengembalikan data sebagai JSON. Selanjutnya, ada root untuk pendaftaran pemain baru. Di sini ada validasi input, validasi email, validasi panjang password, mengecek apakah email sudah terdaftar, hash password, dan simpan ke database. Selanjutnya, ada root untuk menangani proses login. Kemudian, root mengambil daftar kategori baru, root untuk mengambil detail kategori berdasarkan ID, root untuk menambahkan kategori baru, root untuk mengambil daftar perusahaan,
root untuk mengambil data perusahaan berdasarkan ID, root untuk menambahkan perusahaan baru. Selanjutnya, root untuk mengambil daftar tipe pekerjaan, root untuk mengambil daftar pekerjaan berdasarkan ID. Selanjutnya ada root untuk mengambil daftar lowongan pekerjaan, logika berikut untuk proses hasil query untuk mengubah format data jika diperlukan. Selanjutnya, root untuk mengambil data lowongan pekerjaan berdasarkan ID. Selanjutnya ada root untuk menambahkan lowongan pekerjaan baru, ada validasi input, selanjutnya mengambil respon sukses, selanjutnya ada root untuk memperbarui lowongan pekerjaan berdasarkan ID. Selanjutnya ada root untuk menghapus lowongan pekerjaan berdasarkan ID, root untuk menangani pendaftaran pengguna baru, selanjutnya root untuk menangani proses login, selanjutnya ada fungsi untuk memanggil API machine learning, lalu menyimpan pilot untuk dikirim ke API ML, kemudian mengirimkan permintaan API ML, menangani berbagai jenis kesalahan saat memanggil API ML. Fungsi ini untuk mengonversi pengalaman kerja ke dalam bentuk numerik. Fungsi ini untuk memetakan rekomendasi dari ML ke preferensi pekerjaan. Selanjutnya, root untuk memberikan rekomendasi pekerjaan berdasarkan profil pengguna. Kemudian, memproses JSON, lalu menangani gaji dan lokasi memeriksa nilai nol atau string kosong. Kemudian, logging debug hanya mencatat jika nilai hilang. Lalu, memanggil API ML untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya, memfilter lowongan berdasarkan rekomendasi dari ML. Lalu, jika tidak ada rekomendasi terbaik dari ML, menggunakan pencocokan berbasis aturan. Function ini digunakan untuk memparse pendidikan dari string ke dalam array. Kemudian, function ini untuk menghitung skor pengalaman pekerjaan. Kemudian, function ini untuk mencocokkan pekerjaan terbaik berdasarkan profil pengguna. Selanjutnya, menghitung kecocokan keterampilan, menghitung skor kan, terus menghitung preferensi, menghitung skor pengalaman kerja, dan menghitung total skor keseluruhan. Logika berikut untuk menentukan pekerjaan terbaik berdasarkan skor tertinggi. Untuk logika model lainnya, kami menggunakan Python untuk mengimport pustaka yang diperlukan. Selanjutnya, membuat instansi aplikasi Flux. Kemudian mengaktifkan course untuk mengizinkan permintaan lintas domain. Lalu, variabel untuk menyimpan model dan parameter. Selanjutnya, mendefinisikan path untuk file model dan parameter. Lalu memeriksa apakah file model ada, apakah memeriksa file model kosong. Selanjutnya, mencoba membuat model dengan berbagai metode untuk kompletibilitas. Kemudian, logika berikut untuk menggunakan job clean lebih disukai untuk model skinny term. Selanjutnya, jika Joplin gagal, mencoba menggunakan pickle dengan berbagai protokol. Logika berikut memuat parameter model dari file JSON. Berikut point untuk periksa prediksi. Kemudian, logika berikut memeriksa semua file yang diperlukan ada di data, lalu mengubah data input menjadi array fitur untuk model. Kemudian, melakukan prediksi menggunakan model, dan selanjutnya menjalankan aplikasi Flux. Untuk library yang kami gunakan ini ada Express versi 4.18.2, kemudian MySQL 12 versi 3.6.5, lalu Horse versi 2.8.5, dan BCR RIP versi 5.1.1. Berikut untuk website Job Trinity, untuk halaman pertama, di sini ada gambarnya, itu ada logo, kemudian ada beranda, dan hasil rekomendasi. Selanjutnya ada masuk, dan daftar, kemudian ada cek analisis di sini, lalu informasi terkait Job Trinity, kemudian ada footer.
Pertama kita akan coba daftar. Daftar berhasil, kemudian kita beralih ke masuk. Berhasil, kemudian kita langsung ke analisis.